Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 28, Guru Ujian SPB, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas firman karunia kita pada siang ini bisa mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Dewi Bawati. Shalawat serta salam tak lupa kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memilih kita dari zaman kegelapan menuju zaman kemuliaan bersama. Untuk itu sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah agar acara hari ini, siang hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Selanjutnya itu akan didapatkan oleh diri Bawati SPB tentang budaya positif. Untuk itu Bu Diri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 28, Ibu Juwaida, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 28, yang kami hormati pula Ibu-Ibu Guru SD Negeri 1 Bedayunan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita pada hari ini, di siang hari ini bisa menghadiri forum diskusi diseminasi budaya positif aksi nyata Negeri 1.4. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya atas kehadirannya, dan saya berterima kasih juga kepada Ibu Guru sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri acara saya pada pagi hari ini. Saya berdiri di sini sebagai CDP. Mungkin saya berdiri di sini tidak merasa pintar, tidak merasa hebat, karena kita belajar bersama-sama, jadi kita bisa saling bertukar pendapat, bisa sharing. Pada pagi siang hari ini saya akan memaparkan aksi nyata Modul 1.4 budaya positif tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, di sini saya pada waktu LMS itu dipandu oleh ibu fasilitator saya, yaitu yang bernama Ibu Safiawanunise. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 Malang. Beliau selalu memberikan pengarahan mengenai tata cara pengajaran di LMS. Selain itu ada juga pengajar praktik, yaitu Bu Iris Liyawibi. Beliau juga mengajar di SMP Negeri 1 Turungi. Dia juga sangat baik dan berperan aktif dalam kegiatan
Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Nah, di sini di guru pembela ini posisi kontrol guru itu nanti akan dipaparkan pada slide berikutnya tentang penghukum. Ada konsekuensi, ada yang menghukum. Nanti akan dipaparkan sama saya. Terus kemudian yang ke-7 ada keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas di sekolah masing-masing, di kelasnya sudah membuat. Ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yaitu segitiga resolusi. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang kedua, yang tadi sudah saya jelaskan yaitu tentang disiplin positif, di mana di disiplin positif ini terdiri dari beberapa teori. Ada teori kontrol, ada teori pilihan, dan kemudian dikemukakan oleh Dr. William Glover. Di mana di sini teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di mana penjabarannya di situ ada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan memanggil potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tujuan kita itu di dalam melaksanakan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Kemudian dari semua perilaku itu ada teori motivasi. Kemudian ada lagi model berpikir menang-menang atau kolaborasi, di mana di situ ada 5 posisi kontrol. Kemudian ada paradigma tentang disiplin positif. Di situ di paradigma disiplin positif ada kolaborasi dasar manusia, di mana kolaborasi dasar manusia itu terdiri dari yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu harus pada dasarnya harus kita miliki. Di 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Selain itu ada juga teman, ada juga penantau. Yang kelima ada manajer, di mana manajer di sini adalah posisinya sebagai kepala sekolah. Jadi di dalam posisi kontrol itu manajer itu bisa berperan sebagai kepala sekolah, bisa sebagai teman rekan sejawat apabila didengarkan di kepala sekolah tadi perannya. Terus kemudian ada segitiga restitusi, di mana di situ ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang keempat menanyakan keyakinan. Kemudian yang sudah saya jelaskan tadi mengenai teori motivasi, ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
keyakinan kelas dan sudah saya tempel di situ. Jadi anak-anak itu nantinya akan membuat keyakinan kelas seperti ini. Ada keyakinan kelas dan ada juga kalimat positif. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya gimana ibu, bapak-bapak? Mungkin ada yang tahu? Iya, betul. Membuang sampah pada tempat. Sekarang saya lagi punya satu keyakinan. Tidak datang tepat waktu. Bagaimana bu kalimat positifnya bapak-bapak? Tidak datang tepat waktu. Bagaimana kalimat positifnya? Ya, datang tepat waktu. Ya, terima kasih ibu bapak. Kemudian di sini ada pengertian disiplin positif. Di mana disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri kita sendiri. Jadi kita sebagai tenaga pendidik, sebagai seorang guru harus memiliki di dalam diri kita kata disiplin. Jadi anak-anak, kalau kita terbiasa disiplin datang tepat waktu, terus kita bertanggung jawab terhadap tugas kita, insya Allah nanti akan anak-anak meniru perilaku kita. Disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang sudah dia di. Kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Biasanya ini ya, biasanya itu ibu-ibu bapak-bapak menyampaikan ke anak-anak, kalau bisa menjawab pertanyaan tak kasih permen, tak kasih apa itu namanya hadiah. Untuk yang sekarang ini kayaknya tidak diperbolehkan ya, kita tidak boleh memberikan reward, kita hanya memberikan apa, pujian. Kita hanya memberikan pujian. Jadi kalau ada salah satu dari murid bapak ibu guru yang bisa menjawab, itu biasanya dikasih dengan kata-kata pujian. Terus kemudian yang ketiga, sebagai pendidik tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan, di mana KHD Hajar Dewantara itu mengartikan disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita di dalam berperilaku setiap hari. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Blatter pada teori
yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan berikut adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap orang. Antaranya yaitu yang pertama, ini sudah dihadiri ya Bu, profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila namanya apa aja? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Terus kemudian kebinekaan global. Terus yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, yang kelima, ya, ada berapa? 5 apa 6? 6 kurang 1 apa Ibu? Iya, pintar ya, biar bisa ngantuk. Kemudian profil sudah ada kan di sini. Nah, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin dari sini bisa dipahami Bapak Ibu. Terus kemudian keterampilan hidup life skill, di mana di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selain keterampilan hidup ini ada ibu primary yes program PYP, di mana elemennya terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja keras, dan percaya diri. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini bertahan hidup ada penguasaan, ada kasih sayang, rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan. Di mana di sini 5 kebutuhan dasar itu pengertiannya seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah berusaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan selanjutnya yaitu penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan untuk melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang kelima. Yang pertama adalah bertahan hidup, sudah dijelaskan oleh rekan-rekan, yaitu bertahan hidup. Manusia itu pasti kalau ingin bertahan hidup pasti dia makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi manusia itu kalau ingin bertahan hidup pasti dia memerlukan apa namanya itu sandang, pangan, papan itu makanannya. Terus kemudian kasih sayang dan diterima. Dimana di sini di dalam kasih sayang itu ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan, di mana di penguasaan ini harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang keempat yaitu kesenangan. Pasti semua Bapak Ibu punya kesenangan sendiri-sendiri ya. Mungkin ada yang senang membaca, ada yang senang bermain HP,
wujudnya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan antaranya yaitu pengaruh jangka panjang dan pendek. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini penghargaan merusak hubungan, tidak boleh ya. Dihukum oleh penghargaan, di mana di sini dihukum oleh penghargaan itu terdiri dari yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas kita. Yang pertama, yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, Bapak Ibu, sebelum melanjutkan materi, saya paparkan materi selanjutnya. Coba Bapak Ibu berdiri dulu sebentar, menghilangkan rasa ngantuk, biar kita relax dulu. Monggo berdiri maju ke depan. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang, 5 baris. Pak Sobrinya, bapak-bapak di depan. Ayo sepertinya 5 baris. Sudah, ayo perhatikan dulu. Sudah? Sudah, bisa. Sebentar, ke depan ya, Mama. Oh, kalian. Bu Emi minta waktunya sebentar dulu ya, biar senang-senang. Si kecil biar senang nanti ya. Nah, ini perhatikan ya. Kalau saya ngomong benar, itu maju, loncat. Kalau salah, ke belakang mundur. Oke? Nanti dengarkan dulu. Nanti kalau saya bilang kebalikannya, benar berarti ke belakang loncatnya. Oke? Nanti kalau saya bilang salah, kebalikannya loncatnya ke depan. Nanti saya mau kebalikan harus seperti itu. Ya, ini sementara masih belum kebalikan. Coba ayo perhatikan. Konsentrasi. Ya, dimulai. Benar-benar. Benar. Salah. Salah. Awas. Kebalikan. Ini banyak yang keliru. Soalnya kan ngantuk-ngantuk dari keliru. Nah, ayo perhatikan. Salah. Oh, berarti konsentrasi dulu ya.
serta kehilangan motivasi dalam diri kita. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian ada penghargaan tidak efektif, di mana di penghargaan tidak efektif ini terdiri dari yang pertama, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, jelas itu, dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, mengakibatkan yang pertama rasa iri, yang kedua motivasi hanya sesat untuk menyenangkan guru, kemudian yang tiga menciptakan persaingan di dalam kelas. Mungkin persaingan di dalam kelas ini untuk hal-hal yang positif ya. Ya, tadi saya sudah menjelaskan di pemaparan di depan tadi tentang konsekuensi. Mungkin hukuman Bapak Ibu guru sudah jelas apa itu hukuman. Sekarang yang kedua adalah konsekuensi. Menurut Kamus Besar KBBI ini, konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan pendirian di mana persesuaian dengan yang dahulu. Konsekuensi itu adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan. Jika hal tersebut dilakukan, selain itu konsekuensi pengertian lain adalah erat kaitannya dengan hukuman seberat paling berat. Konsekuensi sudah terencana atau sudah kita sepakati, kita bahas, kita setujui antara murid dan guru. Kemudian untuk dari konsekuensi tersebut dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang diterima bila ada pelanggaran. Bapak Ibu menjawab semuanya deh, menjawab pertanyaan di sini mengenai tentang hukuman. Nanti ada perbedaan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, coba yang pertama, mencatat
Yang betul konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Ayo lanjut. Nah, di sini ada selain tadi hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Karakter yang lebih kuat. Selain itu, pengertian menurut Golser. Kalau restitusi menurut Golser, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah tersebut dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain menjadi lebih baik lagi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Jadi restitusi itu sama saja dengan problem solving. Jadi problem solving itu sistemnya kalau kita memiliki masalah langsung kita selesaikan. Terus yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jika ada murid yang berbuat salah, segeralah untuk kita kita panggil, kita beri pengarahan supaya saling memaafkan. Di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal ini ada hukuman, mengikuti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapat keadilan. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan yang nyata. Kemudian peraturan adalah kamu harus. Kemudian selanjutnya, murid atau anak membenci peraturan. Ini termasuk identitas gagal atau hukuman. Ada identitas sukses. Di identitas sukses ini ada poin disiplin, ada konsekuensi, ada resiko. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Resikonya yaitu merupakan pilihan. Kedua, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusinya yaitu korban mendapatkan ada 5 posisi kontrol. Ayo diperhatikan. Di buku pembelajaran ini 5 posisi kontrol kemarin dibahas.
Kalau sekarang ada boleh ya. Nah, dilindungi HAM. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Ya. Terus kemudian teman. Yang selanjutnya pemantau. Terus manajer. Manajer bisa digantikan sebagai kepala sekolah. Contoh penerapannya, sikap dari 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa sering bolos tanpa alasan yang tepat, yaitu lari ya, keliling lapangan sebanyak barang, itu tidak apa-apa. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah, padahal sudah sering ibu ingatkan, tapi kamu selalu mengecewakan ibu. Terus diperingatkan, kerjakan PR-nya. Sesuk mungkin kita ini gaji kerja meneh. Sesuk kan nah, akhirnya kesel kan pasti kita mempunyai rasa apa ya, marah, jengkel, ya kan deh. Nah, kalau saya PR saya dia kerja, sesuk pasti mempunyai rasa marah, jengkel. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol yaitu ini kasus yang kedua. Siswa sering bolos tanpa alasan yang tepat, yaitu pemantaunya. Ayo dong, bisa ya kerja sama dengan ibu, bantu ibu ya, tolong bantu ibu sekali ini saja kerjakan PR. Kamu kalau mengerjakan PR, nanti kamu akan tahu mana materi yang belum dilihat dan mana materi yang belum dilihat, karena pemberian PR itu adalah pembahasan materi ibu guru atau bapak guru pagi-pagi. Makanya pagi-pagi ibu bapak guru sudah dijelaskan, sekolah-sekolah pasti diberikan PR karena ini sudah paham apa belum. Terkadang anak yang banyak yang tidak mengerjakan ya. Terus yang kedua, manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Kamu tahu kan jika kamu sudah melanggar peraturan dan kamu tahu kan konsekuensi dari aturan yang kamu langgar. Sekarang kamu harus berusaha untuk tidak bolos sekolah. Kemarin saya di Depok Administrasi Kontekstual itu membuat kasus. Yang pertama, anak ini terlambat masuk kelas karena keseringan melihat TV sampai malam. Itu tolong apabila bapak ibu guru memiliki peserta didik seperti itu ditegur dan diberi arahan. Posisi kontrol apakah aku? Jujur, ibu merasa kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Posisi kontrol apakah aku? Menurutmu kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Tolonglah lakukan hal ini demi ibu guru ya nak. Posisi kontrol
menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif. Di budaya positif ini ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas terdiri yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya melibatkan seluruh warga kelas dalam pembuatannya. Kemarin saya membuat contoh pembuatan keyakinan kelas seperti tampak pada gambar. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Segitiga restriksi tentu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restriksi ini terdiri yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari kesimpulan tadi kita akan menguraikan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, di mana di sini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang tidak salah. Betul. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, di mana validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaannya, apakah keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Nah, nanti kita akan mengisi Bapak Ibu ya. Contoh kegiatan restitusi kemarin. Ini kasus yang kedua itu, kemarin itu ada salah satu anak yang tidak membawa buku pinjam ke temannya. Nah, temannya ini tidak mau, akhirnya memukul temannya yang satunya. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Seperti contoh kegiatan restitusi di depan ini kemarin. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual maupun 1.4, yaitu kegiatannya mengenai tentang kasus, kemudian permasalahannya gimana, plus tindak lanjutnya, sama tanggapan antara siswa dan guru. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya dibentuk memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer pemimpin yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya. Terus selanjutnya, ya, terima kasih. Untuk sebelum penuntutan, jadi kita akan mengisi. Yang pertama membuat keyakinan kelas seperti yang sudah saya
Ya, membuat keyakinan kelas dulu. Terserah. Ya terserah. Pokoknya di sini nanti ya. Contoh, dulu contoh kan apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Langsung di sini kalimat positifnya apa gitu. Tulisnya kalimat aja sampai jawaban. Yang penting Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing ya. Di kelasnya masing-masing ya. Nah. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Masa berganti, tantangan Jadi dia ada apa tahu hawa tahu ada gitu ya. Nggak tahu. era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Selanjutnya, monggo. Simpulan Dalam perbedaan, tantangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. WNI terus terakhir ibu kepala sekolah harus monggo ibu yang tempat ini jangan terlalu saja supaya itu Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga nanti bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga Indonesia. ibu dulu posisi kontennya sebagai manajer pemimpin. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Terima kasih Bu. Ya, sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, saya akan mengomentari ya, memberikan komentar. Membuat keyakinan kelas. Yang pertama, tidak boleh makan sembarangan. Berarti kalimat positifnya gimana Bapak Ibu? Iya betul. Jadi kita biasanya anak-anak itu kan budaya positif yang luntur. Contoh hal anak-anak mau barang itu ada Bapak Ibu seperti itu ya pertandingannya lupa. Terus berarti kalimat positifnya adalah makan harus di luar kelas. Jadi makan tidak boleh di dalam kelas. Kemudian membuat keyakinan kelas. Yang kedua, tidak boleh bertengkar. Kalimat positifnya adalah berteman
di dalam kelas. Kemudian kalimat positifnya gimana? Iya, memakai topi pada saat upacara. Kemudian membuat keyakinan kelas yang keempat, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Gimana kalimat positifnya? Iya, biasanya tidak bapak ibu saja, tapi anak-anak banyak yang datang terlambat ya. Kemungkinan ada suatu hal yang kadang pertama itu tadi saya di kasus dekor karena pengalaman menonton TV akhirnya ke sekolah datang terlambat. Itu juga. Terus yang kelima, tidak boleh urakan atau harus sopan. Gimana kalimat positifnya? Ya, mengangkat tangan pada waktu bertanya. Biasanya kita memberikan suatu pertanyaan ya, pertanyaan pemantik kepada anak-anak. Coba anak-anak perhatikan, siapa yang tadi barunya kesiangan? Oh, masih kacau, karena itu hal yang positif apa negatif? Negatif. Perhatikan, ada juga gambaran perilaku. Mungkin ada yang bisa nilai kebajikan apa saja? Menolong teman. Iya, bisa maju Pak Ir. Ternyata Pak Ir meskipun sama melibatkan penonton dia nyambung. Hebat. Kan kita hadapi. Ya, tepuk tangan buat Pak Ir. Mungkin ada lagi nilai kebajikan yang kedua, cukup dua saja. Ada yang lalu? Iya, enggak apa-apa maju pintar ya kita ya. Kita bernafas dalam sila-sila. Kita Tepuk tangan buat kita. Nah, terus ada juga gambaran perilaku. Mungkin ada yang tahu gambaran perilakunya yang sudah saya paparkan tadi. Jadi nilai kebajikan ini, ayo. Jadi nilai kebajikan ini kita ambil pertama membantu teman. Kemungkinan kita kan diskusi, nggak ada yang salah. Ya maju, yang belum maju siapa? Yang belum maju. Membantu teman, gambaran perilakunya. Ayo siapa yang mau maju? Ayo. terus torehkan prestasi. Ya, terima kasih. Ya, perhatikan dulu ya. Nah, saya akan memberikan komentar. Di sini ada nilai kebajikan, yaitu ada juga gambaran perilaku. Nilai kebajikan dari membantu teman, yaitu bisa membagikan kue, bisa menolong teman. Seandainya tadi ada yang membawa pensil ya, dalam kasus saya tadi dipinjemi dan mau malah dipukul temannya, itu salah. Terus yang kedua, nilai kebajikan disiplin, yaitu gambaran perilakunya datang tepat waktu. Kalau ini dapat bisa semua. Peran guru itu sebagai apa, siswa itu sebagai apa. Gampang, ini peran itu di sekolah itu sebagai apa? Ada yang tahu? Nah, ya, ayo monggo di sini. Ayo bawa Bu Happy. Ya, jadi guru yang cantik dan kalem, sabar. Apa masalahnya? Terus satu lagi, mungkin guru sebagai saya pendidik. Orang tua di sekolah. Ya, bisa. Sudah ditiru. Ayo monggo. Terus peran saya jadi guru mulai ini beda ini. Ayo. Sebagai murid perannya, Perhatikan. ayo maju juga Pak. Ayo Perhatikan. memperhatikan siapa, maksudnya di sini dijelaskan. Ya, ini. Kan kita Terima kasih. Nah, yuk perhatikan. Saya akan memberikan komentar. Tidak lanjutnya ya. Jadi ini sudah tadi, sekarang peran guru. Yang pertama sebagai pendidik, yang kedua sebagai pemantau. Jadi guru itu ditiru dan ditiru yang sudah dijelaskan Paman tadi ya. Kita sebagai pendidik harus berperilaku yang baik supaya anak
Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, karena telah mengganggu waktunya, terutama Bu Eti sama Bu Dian. Terima kasih banyak sudah hadir dalam destinasi saya. Matur nuwun. Mungkin sebelum saya tutup mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atas paparannya. Untuk itu sebelum kita mengakhiri diskusi ini, mungkin ada tanggapan dari salah satu guru atau kepala sekolah yang mewakili untuk menanggapi hasil presentasi dari guru. Monggo. Pegang tangan dan berlari, singkirkan Terima kasih. kawan. Alhamdulillah diskriminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Betty tadi sangat bermanfaat. Jadi apa yang telah kita lakukan sebetulnya sudah banyak yang kita lakukan, tapi dengan adanya diskriminasi budaya ini kita lebih tahu budaya positif yang bagaimana yang harus kita lakukan di sekolah. Selanjutnya juga harapan saya nanti selaku kepala sekolah di SMP 2 Dadakan ini, Bu Betty selaku calon guru gerak nantinya memberikan dampak yang positif ke sekolah dan anak-anak, serta menularkan atau menetapkan ilmu yang didapat di pembelajaran ini kepada teman-teman, sehingga teman-teman juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan baik selama mengikuti ini. Tidak lupa juga mendorong teman-temannya untuk mengikuti kegiatan calon guru gerak angkatan selanjutnya. Itu yang disampaikan dari intinya guru gerak Betty selalu sama guru gerak nantinya bisa berdampak bagi sekolah murid yang depan semuanya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan. Untuk tanggapan yang kedua dari Bapak atau Ibu guru dan bersama ini, kalau tidak ada, saya saja yang menanggapi. Jadi dari paparan guru tersebut saya bisa mengambil sedikit pesan yang diberikan dari tadi. Kalau kita sebagai guru bisa bertanggung jawab untuk menghasilkan anak-anak yang baik, mengerti anak-anak, memperlakukan anak-anak sebagai anak kita sendiri, nantinya anak-anak yang berkarakter dulu atau pendidikan yang kurang dari orang tua, kalau dididik dari sekolah yang baik, budaya yang positif, nanti akan sedikit demi sedikit karakter itu akan berubah. Meskipun sedikit, tapi kebiasaan-kebiasaan baik itu akan berubah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya segala-galanya. Semoga Kita jaga untuk Indonesia. ilmu